Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal dilema pemasangan pro kapasitor di NMAX. Jadi pro kapasitor itu masangnya nggak bisa sembarangan ya. Ada beberapa syarat, seperti misalnya nggak boleh terlalu dekat ruang mesin, nggak boleh nempel, maksudnya nggak boleh nempel kabel radiator. Terus pemasangan kabel pendampingnya, kabel female, itu harus diantaranya pro kapasitor dan injektor. Dan kalau bisa itu pro kapasitor diletakkan setelah ring penahan pembulat injektor, yang biasanya deket injektor. Biasanya kan ada untuk biar menahan gerakan dari selangnya ya. Di Suzuki Spin pemasangannya enak, motor masih karbu. Posisi pemasangan ditaruh pas di bawah tangki. Ditempatkan berapa ya jaraknya, separuh antara dari tangki bensin ke karbu, paruhnya. Pakai premium pasang 1 yang versi 4. Kalau pakai Pertalite pasang 2 yang versi 4. Itu maksimalnya. Waktu dyno penulis coba cuma 1 ya. Kalau itu penulis dynonya kan selagi terpasang, terus habis dyno penulis lepas, penulis bawa motornya sekitar 5 kilo, terus di dyno lagi. Itu hasilnya yang RPM tengah nambahnya cuma sedikit, kelihatan beda tapi nggak banyak. Jadi berapa ya, HP-nya kalau di tengah-tengah mungkin 0,3 ya. Jadi asalnya 6,6 HP menjadi 6,9 HP, kira-kira kayak gitu. Nah, yang terlihat lebih besar itu di putaran RPM tinggi. Jadi kira-kiranya itu kalau sebelumnya kalau terpasang 4 HP, setelah dilepas jadi 3 HP. Pakai bensin premium. Itu bensin premium, bensin yang paling banyak tenaganya lah, paling banyak kandungan energinya. Terus penulis coba di Honda Beat, masangnya gampang, ditaruh di bawahnya di atasnya tangki bensin, jadi di bawah jok itu bisa. Atau kalau bisa meraih di bagian rangka yang sebelah kiri, itu bensinnya lewat situ juga, ditaruh sesudah ring penahan bulatan. Pro kapasitor pasang situ bisa, enak. Penulis nggak pernah dyno, tapi peningkatan tenaga jelas terasa. Terus di Suzuki Next 2 gampang juga. Di atas di atas tangki bisa. Kalau pakai agak ada pemaksaan waktu buka pelindungnya, covernya, tapi bisa. Atau di sebelah kiri mesin juga dekat rangka, setelahnya ring penahan.
efeknya gampang bisa dirasakan. Nah di NMAX ini yang agak dilema. Pertama mau pasang itu, aduh sembunyi di mana nih tangki bensinnya, di bawah. Akhirnya nemu ada di ya itu bawahnya tangki bensin. Penulis mau bongkar-bongkar masih nggak tahu ya selanya, nggak tahu gimana cara bongkarnya. Jadi penulis ya masangnya cuma pakai tangan satu, dan akhirnya ya lumayan lah, nggak parah-parah amat, bisa pasangnya di itu sebelahnya apa, ada ring penahan itu. Jadi sesudah tangki selang bensin itu ngalir, terus di sesudahnya itu ya kendalanya karena selangnya itu lemes, ternyata ya lemes banget. Penulis cuma bisa pasang yang versi 4.1 aja sementara waktu itu ya. Efeknya yang bisa dirasakan pertama itu adalah bensin Pertamax ya, itu mesin langsung nyala, jadi neken starter itu nggak perlu lama-lama. Sebelumnya itu neken starter itu harus agak lama, jadi nunggu nunggu 3-4 kali apa start baru nyala gitu, lama. Setelah dipasang jadi cenderung instan. Selain itu untuk soal tenaga penulis nggak tahu ya, soalnya waktu itu kan penulis lagi masain Ryan, lagi break in, jadi nggak tahu apa peningkatan tenaganya gimana. Tapi satu yang penulis rasakan adalah putaran gas itu. Jadi putaran gas itu terutama waktu awal ya, waktu RPM rendah. Waktu RPM rendah itu bisa ada nyentaknya gitu. Jadi penulis kalau ngegas harus hati-hati, harus apa ya, kayak kalau istilah bahasa Inggrisnya feathering, harus putar pelan-pelan sekali gitu. Jadi bukan pelan-pelan beneran ya, tapi harus hati-hati banget. Kenapa? Kalau muternya kenemenan, tarikannya terlalu banyak. jadi ngegas cet gitu. Itu muternya terlalu banyak kalau misalnya nggak dikendalikan. Itu yang jadi ciri pertama. Penulisan pingin pasang yang kedua. Nah, masang yang kedua ini sulit. Penulis nggak bisa mendapatkan nggak puas mendapatkan efeknya gitu. Jadi penulis itu nyoba pasang di selang bensin ya, yang kedua itu nggak puas, karena ya itu rasanya kayak sendalan waktu pertama itu jadi berkurang gitu loh, nggak enak. Apalagi posisinya agak sulit ya, penulis nggak bongkar kan. Yang penulis cuma bisa meraih yang sebelum ring penahan. Nah ini posisi nggak ideal. Jadi pro kapasitornya sebelum ring, kalau dilihat dari injektor itu nggak bagus, nggak pas.
harusnya kan sesudahnya. Nah, masalahnya pasang di sesudahnya itu agak sulit, harus bongkar mungkin ya. Yang jelas penulis kesulitan. Ya wes, penulis anggap nggak pas, tapi penulis coba juga pasang di kabel busi. Kabel busi posisinya di agak bawah. Nah, yang di kabel busi ini bisa memperbaiki efek yang di selang bensin kedua. Nah, waktu ini penulis buat video rekaman 0-100, tapi seperti bisa dilihat sendiri, nggak terlalu sip ya, nggak terlalu sip. Mungkin menang lawan satu NMAX yang katanya performanya sudah turun karena terlalu banyak modif, sama NMAX standar satu lagi ya, apa, sama NMAX yang standar masih imbang lah, imbang. Jadi penulis kan apa, mengendarainya nggak pakai rebahan, nggak pakai merunduk, ya duduk tenang kayak gini aja. Kameranya penulis pasang di dada ya. Ya, yang jelas nggak terlalu puas, tapi ya nggak kecewa karena ya paling nggak akselerasinya masih menyamai dengan misalnya yang Ascent Wire lah apa itu. Nggak terlalu buruk, cuma penulis sebenarnya pengen lebih karena yaitu di pemasangan yang kedua itu ternyata cukup mengacaukan energinya ya, nggak bisa maksimal. Ya akhirnya pun ya penulis lepas. Setelah penulis lepas gimana? Lebih enak tariannya, lebih enak. Ya anehnya nggak semaksimal waktu yang pertama. Sudah enak tapi rasanya ada yang kurang maksimal gitu loh. Kalau sudah kebiasaan membawa pro kapasitor pasti bisa merasakan antara yang maksimal atau enggak. Pemasangan pro kapasitor yang maksimal itu gimana ya, ngegas itu nggak kerasa kencang, tapi dibanding motor lain akselerasi motor kita hebat gitu. Angin nggak begitu banyak, nggak begitu terasa. Terus apalagi kalau di dyno kan jelas kelihatan ya. Nah, kalau dari si feeling yang pengen penulis jelaskan, kalau di RPM rendah itu mantap, gas diputar sedikit aja udah jalan motor. Itu efek yang bisa dirasakan. Oh iya, sama mileage, konsumsi bahan bakar itu bisa dirasakan baik metode full to full maupun metode pakai MID bisa dirasakan. Kalau penulis ya kebetulan sekarang lagi sulit lokasi untuk itunya. Kalau pakai instant mileage ini sulit penulis, makanya pakai average mileage terus. Kebut-kebutan sekarang 38,5 km per liter ya, biasa jalan 100 tadi kan sempat, ini 38,5. Nggak tahu boros apa irit ya, pokoknya penulis dapat angka segitu. Terus ya udah itu, terus harinya penulis lepas, penulis terus niat pasang lagi, posisinya beda dengan sebelumnya, posisinya agak bawah. Penulis pakai versi 2 ya, karena ya itu selang bensinnya NMAX itu kecil kan, yang besar sudah, nah tinggal yang kecil itu. Harus pakai yang kecil karena selang bensinnya lemes. Penulis takut kalau terlalu berat bisa terlalu membadai selang bensin. Akhirnya penulis pasang di dekat selang radiator
Apa yang terjadi? Nggak bagus, karena ya seperti teori penulis ya, belum perlu dijelaskan emang, bahwa untuk pasang alat semacam ini yang kebetulan alat penulis didesain kan energinya female dan netral lah, yang ujung-ujungnya female, yang bagian tepi-tepi netral. Ada desain lain yang lebih kuat tenaganya tapi lebih apa ya, lebih berpolaritas, jadi ujungnya female tapi tepiannya male, perlawanan. Kalau male itu efeknya ke keseluruhan motor itu sifatnya jadi netral ya. Tapi kalau jadi netral gitu, efek rem jadi lebih pakem, ban lebih empuk, lebih ngegrip, suspensi lebih empuk, itu nggak terasa. Jadi nggak ada efek seperti itu jadinya. Beda dengan kalau secara keseluruhan totalnya female, beda. Penulis pasang di selang radiator malah berkurang. Kenapa? Karena ya itu, ternyata untuk selang radiator itu kan ngalirnya ke mesin itu nggak boleh kena energi female. Ya samalah seperti syarat sebelumnya, bahwa pasang pro kapasitor nggak boleh terlalu dekat mesin, karena kalau terlalu dekat mesin ya itu jadi mesin kayak nggak bisa meledak, jadi senyap gitu loh. Senyap itu beneran senyap, soalnya apa, suara knalpot jadi lebih senyap. Kalau sekarang suara knalpot itu lebih garang daripada yang motor lain. Entah pemirsa bisa dengar nggak, knalpot motor penulis lebih keras gitu ya. Agak sulit ya knalpot senyap. Cuma mungkin bisa dengar raungan mesinnya itu aja ya. Yang jelas memasang di dekat selang radiator itu nggak bagus. Ya wes, penulis coba akali. Penulis coba akali di selang radiatornya, yang penulis pasang kumparan. Arah kumparannya juga bukan female tapi male. Maaf kalau female dan female-nya ini agak sulit penulis jelaskan lewat video. Harusnya lewat gambar. Ya nanti penulis tambahkan lah kalau misalnya sempat. Yang jelas dengan trik itu selang radiator dikasih male, yang sensitivitas di RPM rendah, jadi ngegas harus lebih hati-hati, itu jadi muncul ya cukup banyak lah. Jadi kalau dalam kondisi seperti gini ini, jalan pelan ini, nulis harus pelan-pelan, soalnya kalau sudah banyak jadi terlalu banyak loh kayak gini. Harus hati-hati kalau ngikutin. Tapi ya nggak sebagus waktu pertama. Mungkin juga sih karena penulis pasang bawa banyak kabel, gulungan kabel, bahannya semenite. Jadi karena pakai bahan semenite itu, ada efeknya juga sih. Nanti minggu depan coba penulis coba nggak bawa bahan semenite. Oh ya, penulis bilang efek itu rubah efeknya, berkurang jadi nambah, jadi narik lagi, itu waktunya nggak instan, butuh sekitar berapa, butuh PP malah pulang pergi dari kantor sekitar 40 km. Jadi misal malam penulis rubah, terus habis itu
pagi penulis bawa jalan. Nah itu efeknya belum langsung muncul, belum langsung. Jadi baru terasa sekitar 40 km, hampir dekat balik rumah lagi lah. Mungkin ya 30 km lah, anggap aja gitu. Jadi nggak langsung instan tenaga berkurang, enggak. Tapi nunggu apa kecepatan, nunggu menjempuh jarak 40 sekitar hampir 40 km benar. Sayangnya pakai motor ini penulis nggak bisa nguji top speed ya. Padahal sebenarnya kalau bisa nguji top speed itu enak, bisa langsung apa, tinggal gas, pol, pantang, meneng, lihat kecepatannya berapa. Cara itu cuma bisa penulis lakukan di Next 2, di Honda Beat, di Spin, karena top speed mereka cuma di bawah 100 ya. Kalau di speedonya mungkin kelihatan 100, tapi pastinya di bawah 100. Nah kalau ini belum gaspol aja sudah 105, 100 berapa gitu kan. Tadi itu tadi belum gaspol, jelas. Nah, kalau di gas terus itu masih bisa. Cuma ya lalu lintas, terus jalannya tadi itu jalannya akan kurang mulus ya. Kalau pakai sekarang sudah nggak begitu kelihatan, soalnya penulis sudah pakai stok aftermarket ya. Kalau pakai stok orisinil Yamaha pasti kelihatan, cuma ya tetaplah jadi halangan, namanya jalan nggak mulus. Ya lumayan lah, jalan nggak mulus bisa jalan segitu. Tadi kan sempat ada NMAX barengan yang nggak kencang ya, karena memang kalau lewat jalan situ kencang itu nggak enak kalau stok orisi ini loh, gonjang ganjing lah ya. Nanti terus penulis update gimana penempatan peru kapasitor yang enak, yang maksimal, soalnya ya sampai sekarang belum bisa maksimal nih pemasangan di NMAX. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.